saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di channel Kristus. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat yang 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Salam jemaat Tuhan yang terkasih. Terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Bapak Evangelis Daud Tony berpesan, analisa 6 bulan ke depan perang Israel akan menimbulkan kenaikan harga minyak dunia. Langsung aja kita tonton videonya. Malam Pak Daud. Malam Thomas, gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Kita berdoa opening Pak Daud. Ya kita doa ya. Aku mohon kuasa Bapa Yahweh bekerja, bebaskan kami dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa kerja, lawat pribadi Tuhan, kerajaan Tuhan untuk menjadi, dan nama Yesus dimuliakan. Haleluya, amin. Amin. Ya Pak Daud. Thomas, Ya Pak Daud. Gimana analisa saya tentang perang Israel? Betul Pak Daud. Thomas. Betul. Betul Pak Daud. Karena nanti Thomas, setelah nanti perang darat, Ya. mereka nanti tepung ada di pusat kota Gaza. Nanti mereka akan lari sekitar perbatasan Thomas. Nah, di perbatasan itulah mereka akan menyeberang ke negara-negara tetangga yang menerima mereka sebagai aliansi Thomas. Betul Pak Daud. Dan disitulah mereka akan gerilya Thomas. Oh. Kita harus paham, pernah ada namanya itu kan di Timor Leste, itu pun berpuluh-puluh tahun toh Thomas. Betul Pak Daud. Nah, setelah itu akhirnya lepas juga kan Thomas. Betul Pak Daud. Nah, kayak Ukraina pun itu kan kecil Thomas. Tetapi ingat Thomas, waktu masuk perang darat, ya tahunan Thomas. Betul Pak Daud. Nah, Israel ini perang darat Thomas. Nah, itu memakan waktu yang lama Thomas. Iya Pak Daud. Ini bisa 6 bulan atau 1 tahun bahkan lebih Thomas. Oh, lama sekali Pak Daud ya. Nah, kalau sampai terjadi di Israel berkelanjutan, ini ada dampak untuk ekonomi global Thomas. Ada dampak untuk ekonomi global Pak Daud ya. Yang berhubungan dengan minyak dunia. Oh, dengan minyak dunia Pak Daud ya. Apa Pak Daud hubungannya? Tahun depan. Tahun depan ya. Ya kan. Apakah pasokan minyak dunia kan terpengaruh Thomas kalau ada perang. ya. Nah, itu yang perlu dicermati tahun depan itu, yaitu minyak dunia Thomas. Minyak dunia Pak Daud ya. Kenapa Thomas? Karena ingat, bila terjadi konflik di Israel, nah itu merambat ke negara tetangga Thomas. Iya Pak Daud. Nah, dan banyak kan pengusaha-pengusaha bisnismen konglomerat tuh dari Israel kan juga ada Thomas. Iya Pak Daud. Nah, itu akan punya dampak pengaruh ekonomi dunia Thomas. Oh iya Pak Daud. Nah, tahun depan itu yang dikhawatirkan tuh minyak dunia Thomas. Minyak dunia Pak Daud ya. Jadi ada itu yang kita khawatirkan Pak Daud ya. Dan ini bicara tentang kalau sampai minyak dunia naik, nah terutama di Indonesia, nah ini Thomas, yaitu apa? Krisis ekonomi. Oh iya Pak Daud. Krisis ekonomi itu tahun depan Thomas. Nah, Ya, krisis ekonomi dan selalu berhubungan dengan keamanan Thomas. Betul Pak Daud.
Tapi saya berdoa supaya Indonesia tidak mengalami krisis ekonomi. Amin. Jadi perang Israel ini bisa berkelanjutan, Juta. Thomas. Ya. Gimana, Thomas? Ya Pak Daud, jadi perang Israel ini bisa berkelanjutan minimal 1 tahun ya Pak Daud. 6 bulan lah. 6 bulan ya Pak Daud. Akan berdampak Bisa pada lebih. harga minyak dunia Pak Daud ya. Nah, kalau 6 bulan ke atas perangnya belum selesai, nah itu baru akan terpengaruh minyak dunia, Thomas. Dalam 6 bulan kalau perang tidak selesai berarti akan berpengaruh akan minyak dunia Pak Daud ya. Ya, Pak Gimana, Daud? Thomas? Kalau 6 bulan tidak selesai berarti akan berpengaruh dengan minyak dunia Pak Daud ya. Dan ekonomi dunia. Dan ekonomi dunia Pak Daud ya. Ya. Nah, kalau ekonomi dunia, minyak dunia akan terpengaruh untuk keamanan di Indonesia, Thomas. Dampaknya luar biasa Pak Daud ya. Dampak kesininya Pak Daud ya. Nah, tapi itu kalau perang ini belum selesai jangka 6 bulan ke atas, Thomas. Kalau jangka 6 bulan ke atas Pak Daud ya. Nah, tapi kalau sebelum 6 bulan bisa selesai, nah aman, Thomas. Aman Pak Daud ya. Puji Tuhan. Nah, tapi ditanya minyak dunia apa bisa naik, Pak Daud? Saya tidak tahu, tapi yang jelas kalau sampai perang Ukraina belum selesai, terus setelah itu Israel bergejolak belum selesai, nah ini yang mempengaruhi ekonomi dunia. Iya Pak Daud. Gimana menurut pandangan saya, Thomas? Luar biasa Pak Daud. Sangat membangun pengetahuan jemaat tentang kuliah umum Pak Daud ya. Tapi yang jelas bahwa kondisi dunia ini tenang aja, Thomas. Iya Pak Daud. Banyak orang itu bingung, Pak, akan ada virus enggak baru seperti corona gini-gini. Tenang, Thomas. Iya, Indonesia sudah biasa dan sudah banyak yang kebal, Thomas. Haleluya. Tentang penderitaan, tentang sakit penyakit itu sudah biasa dilewati. Ya, dan kesusahan ya Pak Daud. Karena Indonesia ini tempat diberkati Tuhan, Thomas. Amin. Karena ada 2 musim, hujan dan kemarau. Jadi aman-aman aja, Thomas. Ya Pak Daud, tapi rumor di media massa ada nyamuk di Bali itu gimana Pak Daud? Tenang aja, Thomas. Oh, itu apakah terjadi atau genetik atau gimana Pak Daud? Menurut pandangan Pak Daud? Udah tenang aja, Thomas. Iya Pak Daud. Siapa Daud? Yang jelas satu, Thomas. Nggak usah panik, nggak usah takut. Ya. Percaya Tuhan pelihara. Amin. Karena gini, Thomas, perang sekarang ini banyak menggunakan senjata biologi, Thomas. Banyak pakai senjata biologi ya Pak, karena nggak lebih murah Pak Daud ya, biaya perangnya Pak Daud ya. Pertama lebih murah, hanya paling mau 2-10 dolar. Tapi pengaruhnya dunia, Thomas. Betul Pak Daud. Nah, tetapi ingat, Thomas, Iya Pak Daud. untuk Indonesia ini ada hal yang berbeda dengan Inggris maupun Eropa, Thomas. Karena kita ini ada namanya ada katulistiwa, Thomas. Iya Pak Daud, ada katulistiwa Pak Daud ya. Jadi nggak usah panik. Nggak usah panik dan nggak usah takut. Tuhan menyertai kita. Mati udah ada jadwalnya, Thomas. Mati, ya Pak Daud, siap mati sudah ada jadwalnya Pak Daud ya. Jadi saya beritahu untuk arah ini semua, kita percaya pasti Tuhan pelihara kita di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kesulitan. Tuhan pelihara kita semua, Thomas. Amin. Aman, Thomas. Aman Pak Daud, sangat diberkati Pak Daud. Ya, Jadi sekarang nggak usah takut, nggak usah panik, khawatir, nggak usah bingung. nggak usah stres. Iya. Tapi Hidup yang jelasnya apa masih adanya.
masih analisa saya, Thomas. Ya, Pak Daud menganalisa keadaan masa depan ya, bahwa kalau Israel tidak selesai dalam 6 bulan akan menjadi dampak yang berat untuk ekonomi dunia, Pak Daud ya. Iya, 6 bulan ke atas pokoknya, Thomas. Nah, Ya. kalau perangnya melebar sampai berapa tempat, Thomas? Oh, ya. Karena akan menjadi isu agama, Pak Daud ya, dipakai untuk isu agama. Bukan masalah itu aja, Thomas. Akan mempengaruhi minyak dunia, Thomas. Minyak dunia, Pak Daud ya. Gimana analisa saya, Thomas? Marco Top, Pak Daud, luar biasa pengetahuan kuliah umum pada malam hari ini. Jadi jemaat gak cuma dengar rohani, tapi dengar pengetahuan umum ya. Haleluya. Dan Thomas ingat, arah perang sekarang sudah bukan di Ukraina lagi, tapi di Israel kan, Thomas. Betul, Pak Daud. Nah, Apakah ini menunjukkan akhir zaman, Pak Daud? tenang aja. Sebenarnya ini berhubungan tentang ekonomi dunia, perang ekonomi, Thomas. Oh, perang ekonomi, Pak Daud ya. Perang keuangan, Thomas. Perang keuangan ya, Pak Daud. Tapi tenang aja, Indonesia aman Aman saja, karena sudah biasa susah. Sampai terjadi krisis ekonomi, Ya. bila terjadi krisis ekonomi, yang terasa krisis itu hanya Jakarta sama Surabaya. Thomas. Ya. Tempat-tempat Kota lain besar. seperti Manado, Makassar, pinggir laut, Kalimantan, Jawa Tengah, ora kroso popo, Thomas. Haleluya, tidak terasa apa-apa, Pak Daud ya. Betul, Pak Daud. Nah, yang dikhawatirkan tahun depan nih minyak dunia naik, Thomas. Minyak dunia naik, Pak Daud ya. Yes. Nah, itu analisa saya, Thomas. Analisa, Pak Daud. Untuk tahun depan, analisa bisa keliru, Thomas. Betul. Bukan suara Tuhan, bukan. Bukan suara Tuhan, ini analisa Pak Dotoni. Oke, langsung, Thomas. Closing. Oke, kita akan tanya jawab. Yang pertama, Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan konten-konten yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.